Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi ilan nas basyiran wa nazira wa hadiyan ilan nas bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah, mari kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan di pagi subuh yang penuh barokah ini dan di bulan suci Ramadan, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita puasa di bulan suci Ramadan dan melakukan aktivitas amal-amal ibadah yang lainnya. Selawat beriring salam mari kita perbanyak, semoga senantiasa tercurah kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan ahli keluarganya sekalian. Yang kami hormati pengurus BKM Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami, jemaah sholat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki sepertiga dari bulan suci Ramadan, di mana Ramadan ini adalah merupakan bulan yang sangat luar biasa. Allah tidak tanggung-tanggung memberikan keistimewaan bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya jangan kita sia-siakan bulan suci Ramadan yang ada pada tahun ini. Ibarat sebuah ibarat tamu, Ramadan ini adalah tamu istimewa, maka harus kita sambut, harus kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Jangan kita abaikan Ramadan yang ada di tengah-tengah kita. Dan di antara keutamaan Ramadan itu sangat banyak sekali. Di antaranya Allah melipat gandakan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kullu amali ibni adama yudha'aful hasanati bi'asri amsalha ila sab'i mi'atin di'fin. Semua amal ibadah yang dilakukan anak Adam di bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan pahalanya dari 10 hingga 700 kali lipat kebaikan. Kemudian Ramadan juga adalah merupakan bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, oleh karenanya kita maksimalkan juga untuk
membaca ya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an inilah yang nantinya akan memberikan syafaat ya bagi kita pada hari kiamat nanti. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, hadis Rasulullah ya. Bacalah Al-Qur'an ya, sesungguhnya Al-Qur'an pada hari kiamat nanti akan memberikan syafaat ya bagi orang yang membacanya. Nah, bulan Ramadan ini ya, Allah mewajibkan puasa di dalamnya, dan di bulan Ramadan ini juga Allah ya menurunkan Al-Qur'an. Nah, makanya ya kita isi waktu kita untuk memperbanyak ya membaca Al-Qur'an. Kemudian juga ya ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini luar biasa. Ibadah yang amat sangat dekat nilai keikhlasannya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang bisa menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena target dari ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Nah, tidak hanya menahan lapar, haus, dahaga, ya, menjaga panca indera, tapi adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa inilah merupakan bekal ya sebaik-baik bekal kita ya dalam kehidupan ya. Fatazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal dalam kehidupan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bekal-bekal yang lain yang Bapak Ibu miliki, nah itu enggak kita bawa mati itu Bapak Ibu. Enggak kita bawa nanti di negeri akhirat. Nah, paling-paling kalau ibu simpan tabungan, simpan emas, ya Bu. Nah, mana tahu ibu dulu yang meninggal nanti kan. Nah, paling-paling bapaknya nikah lagi Bu. Nah, dipakailah emasnya sama bini muda ya kan. Nah, tapi kalau kita belanjakan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi bekal ya setelah kematian nantinya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di bulan suci Ramadan ini terdapat ya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sama dengan melakukan ibadah selama 1000 bulan ya, atau kurang lebih 82 tahun. Dan ini ada di bulan suci Ramadan dan hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau asbabul nuzulnya itu kan turunnya ayat ini ya karena memang umat Nabi Muhammad tidak sama dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Nah, umat Bani Israel itu usianya sampai 300 tahun, 500 tahun. Nah, umat Nabi Muhammad ya, paling sekitar 70-an, 60, 80 sudah ya meninggal dunia. Nah, usianya pendek-pendek. Nah, maka ya Allah memberikan bonus. Nah, itulah dia malam Lailatul Qadar. Dan ini juga harus kita raih ya, bagaimana ya malam-malam Lailatul Qadar kita gunakan untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak tahu apakah tahun depan kita menjumpai Ramadan. Nah,
Selagi Allah memberikan kesempatan, memberikan kesehatan, maka kita maksimalkan ya amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Nah, kemudian Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya, bulan yang penuh barokah, bulan ya penuh keampunan. Nah, bulan yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mengupgrade diri, untuk melatih, untuk memperbaiki diri ya menjadi hamba-hamba yang terbaik, yaitu hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika orang menjalankan ibadah puasa sebagaimana yang Allah kehendaki, nah insyaallah ya puasa yang dia lakukan itu akan menjadikan memiliki kontrol diri yang tinggi, ya, self control. Ya. Kenapa? Karena orang yang melakukan ibadah puasa itu dirinya merasa dilihat, diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini kemudian menjadi karakter selesai Ramadan ini, nah insyaallah kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Nah, apapun profesi kita, jabatan kita, nah tentu kita akan melakukan aktivitas, akan melakukan tugas-tugas, tidak hanya ya, memberikan kesenangan kepada makhluk, ya, kepada pimpinan, ya, tapi kita melakukan yang terbaik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ibadah puasa ini mampu mendorong kita ya, memiliki obsesi kehidupan akhirat yang jauh lebih tinggi. Nah, lapar, haus, dahaga di siang hari ya, ada makanan yang lezat, ada minuman yang nikmat. Nah, ada istri yang sudah halal milik kita, tapi di bulan suci Ramadan ya, di siang hari kita mampu meninggalkannya, walaupun itu milik kita, walaupun halal, kita mampu meninggalkan karena kita punya obsesi, keinginan untuk meraih kebahagiaan negeri akhirat yang kekal abadi. Nah, baru yang ketiga, Ramadan, ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan ini mampu mendorong kita untuk memiliki basyariyah istimaiyah, kepekaan sosial yang tinggi, ya, kepedulian terhadap kondisi ya, masyarakat kita hari ini, ya, baik mereka yang tertimpa musibah, baik juga mereka yang tidak memiliki harta. Nah, haus, lapar, dahaga yang kita rasakan, itulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Kalau kita mungkin ketika berbuka ada yang kita makan, ya, kalau mereka kita tidak tahu kita apakah sore harinya, malam harinya mereka menjumpai makanan atau tidak. Nah, Ramadan ini ya bisa mendorong kita untuk memiliki kepedulian, kepekaan sosial ya di tengah-tengah kehidupan kita. Tadi kalau nggak salah kultum tadi Pak ya. Itu yang apa? Ada anak sekolah asgar. Oh, anak sekolah asgar. Iya, supaya nggak datang. Iya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini ya sebagai peluang, sebagai kesempatan bagi kita ya untuk meningkatkan amal ibadah kita dan untuk memperbaiki diri kita, juga memperbaiki keluarga kita, anak kita, istri, suami ya. Karena apa? Karena di Ramadan ini waktu kita lebih banyak ya dengan keluarga,
waktu berbuka, waktu syahur, waktu sholat tarawih, ya, dan lain sebagainya. Maka momentum Ramadan ini harus kita gunakan. Nah, sahur bersama, puasa bersama, berbuka, nah kemudian sholat tarawih. Nah, ini adalah menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki keluarga kita. Nah, tidak hanya diri kita tapi keluarga kita. Ya, karena keluarga, anak, istri juga adalah merupakan amanah, tanggung jawab ya seorang suami, ya bagaimana kita bisa mendidik ya keluarga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin tausiah singkat yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi kita semua ya, sehingga kita memiliki motivasi ya, memiliki semangat untuk terus ya melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan melaksanakan amal-amal ibadah yang lainnya. Nah, jangan di awal semangat ya Bu, nah, di akhir nanti udah mulai lah kan. Nah, ada diskon-diskonnya kan Bu, ada yang mau persiapan lebaran dan lain sebagainya, sehingga ya mengorbankan, menurunkan ya, mengabaikan semangat kita untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, bukan enggak boleh, boleh silakan, tapi jangan kemudian ya, aktivitas kehidupan kita menjelang Ramadan melupakan kita kesempatan peluang untuk ibadah di bulan suci Ramadan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين والمسلمات والمجاهدين والمجاهدات في فلسطين وفي غزة وفي سومطرة وفي أجه وفي كل مكان وكل زمان. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa ayah bunda kami, ampunkanlah dosa guru-guru kami, ampunkanlah dosa para pemimpin-pemimpin kami, pemimpin yang amanah dan peduli terhadap kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kasihani dan sayangilah kedua orang tua kami,
sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami di waktu kecil. Jika ayah bunda kami masih hidup ya Allah, berikanlah kesehatan, keselamatan dan kekuatan kepadanya ya Allah untuk melakukan ketaatan dalam beribadah kepadamu. Jadikanlah akhir hidupnya husnul khotimah. Jika ayah bunda kami sudah wafat ya Allah, ampunkanlah dosanya ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga, dan jangan engkau jadikan kuburnya dari galian-galian api neraka. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, keselamatan dan kekuatan kepada kami, agar kami mampu menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk hidayah-Mu kepada kami. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami, anak, istri, suami adalah orang-orang yang senantiasa melakukan ajaran agama-Mu ya Allah. Karuniakanlah rezeki kepada kami ya Allah, rezeki yang halalan thayyiban. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah.